Baraya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, kita akan coba explore lagi jalur lawas sebenarnya. Lawas di lawas. Jalur dari Ciwidey ke Pangalengan via Gambung. Sekaligus melihat situasi padat merayap di Ciwidey hari Minggu ini Baraya, siang hari. Kita jam 2 ini Baraya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Cukup padat merayap. Dari bawah, padahal ini udah siang, masih ada 2 arus lalu lintas masih padat. Berarti masih ada yang masih mau main ke atas ke Ciwidey, ada juga yang pulang dari atas ke bawah. Nah, di sini ada persimpangan. Kita akan coba belok ke kiri ya, ke daerah Gambung. Nah, ini jalur lawas. Wisata Waterboom Barosetia. Kita ke kiri. Palalangon. Oke, nanti kita lanjut. Oke, kita nemu lagi persimpangan Baraya. Ke kanan kita ke Ciwidey lagi, kita ke kiri Desa Wisata Cibodas. Nah, di sini ada petunjuk lagi Baraya. Ke kanan Balai Diklat Pembangunan Kementerian Perhubungan. Nah, sebelum jembatan ini ada belokan Baraya nih ke kanan. Nah, ke kanan ini ke sini tuh masuk ke Tenjolaya lagi. Nah, kita nyebrang ke jembatan. Di sini ada Desa Cibodas. Desa ke kiri itu balik lagi ke jalur utama. Kita ke kanan ke Gambung ya Baraya. Nah, ke sini nih Gambung, lanjut. Nah Baraya, kalau teman-teman sampai ke Gambung, jalur Gambung Baraya. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini awal pertama kita memasuki jalur agak dingin juga Baraya di sini. Mulai sejuk gitu. Padahal ini masih berdempetan dengan jalan utama Ciwidey, cuman ya gitulah, aneh. Di sini mah Gambung mah masih enakeun. Nah, Baraya, kita baru sampai di daerah Papak Manggung. Kalau saya Papak Manggung, nggak tahu Papak Manggung Baraya. Nah, ini desanya seperti ini Baraya. Desa Papak Manggung. Nah, di sini ada Balai Diklat Pembangunan apa gitu Baraya. Nah, ini sebelah kiri kita bisa baca dulu. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi. Nah, ke sebelah kiri Baraya. Ini masih di kampung atau jalan Desa Papak Manggung. Lanjut lagi nanti. Nah, setelah pada jalan Papak Manggung, kita sampai ke Palalangon tuh Baraya. Palalangon hari Minggu kondisinya seperti ini. Dan tidak seramai dulu mungkin Baraya, tapi ya alhamdulillah segini masih ada pengunjung. Nah, ini tulisannya, Anda memasuki kawasan wisata alam Palalangon Baraya. Sebelah kiri itu Palalangon. Nah, ini nih Baraya posisinya sini. Palalangon, lanjut lagi. Nah, tadi setelah melewati wisata kolam renang Palalangon, di depan sini ada tempat vilanya Baraya, tempat menginapnya itu Villa Palalangon Baraya. Nah, di sebelah kiri nih, yang mungkin ingin tidur semalam nih di sini Villa Palalangon. Nah, tadi setelah dari Palalangon, kolam renang Palalangon, terus ada Villa Palalangon. Nah, kita di depan nih ada Barusen Hill Baraya nih, sebelah kanan wisata Barusen Hill. Tuh ke sini nih Baraya, ke kanan nih Barusen Hill ya. Kalau ini lanjut ke Gambung, gaskeun. Nah, tadi kan ada Palalangon kolam renang, terus ada Villa Palalangon, ketiga tadi ada Barusen Hill. Nah, di sini ada Ranca Cangkuang Baraya, tempat camping yang dulu sempat viral. Tepatnya di depan. Nah, setelah belokan ke Ranca Cangkuang, di depannya itu juga dulu ada tempat camping ground juga. Nah, ini ke Ranca Cangkuang bisa belok ke kanan Baraya ini. Nah, di sini nih Baraya, Ranca Cangkuang. Di sini juga ada Saung Kopi. Cuman nggak tahu masih ada tempat campingnya. Oh, berarti masih ada nih Baraya, di bawah nih ada tempat camping ground. Nah, tadi sama dengan Villa Palalangon, di sini juga ada Villa Karuhun Baraya nih. Konsepnya itu seperti di perkampungan baru itu Baraya, itu seperti itu.
Oh sekarang mah diganti nama Ecolid Bima, Ecolid Bimala sekarang mah bukan Villa Kaluhun lagi padahal nih. Nih. Ecolod Bimala Kampung Ciwidey. Nah ini seperti ini padahal situasi ini. Kalau dulu ini Villa Kaluhun kayaknya sih udah ganti ini lagi pemiliknya mungkin padahal. Tuh lihat. Seperti ini padahal ini situasinya. Di zaman dulu ya padahal ya. Tuh. Keren. Oke, nanti kita lanjut lagi. Nah, di sini tuh ada jalan persimpangan ya, yang mau ke Banjaran ke sini, lewat ke Pasir Kiang sebelah kiri. Nah, ini ada petunjuknya nih Banjaran Soreang. Ke sana kita ke Gambung, lurus terus itu ke Gambung. Nah, kita bisa menikmati dulu pemandangan di sini nih, Pak, sebentar. Pak. Tuh. Jadi kalau nggak salah dulu mah mau dibikin seperti villa apa gitu, perumahan apa, cuman itu tuh terbengkalai di sebagian tuh di sana. Nah ini kesini ke Pasir Kiang, nanti tembus di Cimaung ya. Cuman jalannya ya lumayan rungkat sih ya. Nah ini Gunung Tilu, kita akan lewatin nanti di depan. Ya ya, nanti kita lanjut lagi ya. Sini ada kafe enakan ya, tempat ngopi paling sahadu nih ya, dengan pemandangannya ke sana. Tuh, ke bawah sana. Wah mantap. Wah ada odong-odong ya. Oke Baraya, akhirnya kita sampai ke Desa Gambung Baraya nih. Nah ini kita pas masuk ke area wilayah Gambung, kita langsung disuguhi pemandangan. Oh bukan pemandangan sih ya, gambarannya Baraya, pemandangan. Oh iya pemandangan nih, pemandangan gedung-gedung putih ini Baraya. Dulu ini gereja zaman masa-masa penjajah ya, zaman-zaman Kerkopen sang juragan teh ya, zaman-zaman kolonial lah. Nah ini sebelah kan mungkin sekarang udah dipakai sebagai kantor mungkin Pak ya. Nah kita udah masuk ke Desa Gambung. Nah di sini kita bertemu lagi dengan persimpangan ya Bro ya. Ke kanan tuh menuju ke Ranca Cangkuang juga. Nah ini lebih enak mobil masuk dari sini nih Pak. Nah ini Ranca Cangkuang ya. Kita baru sampai di Desa Gambung ya. Wah ini masjidnya nih Pak. Nah ini kondisi Desa Gambung seperti ini tapi 2025. Kalau dulu masih banyak rumah panggung dulu, beberapa mungkin 10 tahun ke belakang di sini masih tersembunyi ya. Jalannya pun masih rusak, saya masih ingat, dan jalannya juga belum sebesar ini ya, masih jalur motor mungkin dulu mas. Oke ya, kita akan segera sampai di lapangan Gambung, yaitu pas di tempat pusat penelitian teh dan Cina. Nah ini lapangan sepak bola Gambung di atasnya nih Pak. Kayaknya sih lagi ada yang main bola, atau kita nonton dulu ke atasnya Pak ya. Nah kita lihat dulu nih lapangan sepak bola, lapangan sepak bola Gambung. Oh iya ternyata ada yang lagi main bola Pak ya. Tuh. Wah ramai nanti. Oke Pak ya, tadi setelah melihat sedikit pertandingan sepak bola di lapangan Gambung, lapangan sepak bola Gambung, kita baru sampai di jalur menuju ke kebun teh. Nah di sini sudah mulai agak ramai sekarang Pak ya, dikarenakan ini hari Minggu juga. Hitung-hitung nyorait aja ini Pak ya, karena saya berangkat dari rumah ini sekitar 1:30 tadi. Pusat Penelitian Teh dan Kina Indonesia Pak ya. Cicona. Wah, jalan udah bagus, sekarang udah full sampai ke Pangalengan Pak ya. Dan pemandangannya kayak ke sini mah aduh sahdu Pak ya, pokoknya mah jalur paling enak. Kita baru sampai di area perkebunan teh
Dan di sini tuh kalau nggak salah ada kafe Gambung ini. Nah kita akan coba lewat di sini. Nah ini kayaknya sih. Nah ini dia Bray ini PPPK KP ke sebelah kiri nih Bray. Nah ke sini ke KP ke kiri. Wisata Estilu Hero Hill. Woi ada yang baru kayaknya nih Bray. Kita ikutin saja jalur ini ya Bray. Oke Bray, kita memasuki jalur. Tuh lihat Bray, banyak yang goes juga di jalur ini. Karena memang jalur ini mah kalau pagi-pagi itu lebih sadu lagi Bray. Mulai memasuki jalur sadu. Bray, misalkan ini videonya agak kurang-kurang gimana gitu ya Bray, mohon maaf karena tadi sempat lepas juga nih, sempat nyimpan kameranya. Aduh alhamdulillah sih tadi di bawah untungnya ada status dan si kameranya nggak langsung menyentuh ke kecoran ya Bray ya. Alhamdulillah masih di tang payungan kan. Masya Allah Bray, memang kesini tuh kalau minggu mah tempat aduhai buat ahai deh banyak yang pacaran Bray di sini Bray. Ada sekarang Bray, jalannya udah bagus itu udah. Sebenarnya kita sudah sampai di bagian atas Jalan Gambung ya Bray. Nah ini nih tuh lihat pemandangannya, Gunung Tilunya lagi ditutupi kabut seperti biasa. Kalau saya lagi main ke sini gunung ini selalu malu-malu kucing ya. Nanti kita memasuki area perhutan di sana ya Bray, dari kalau minggu tuh banyak yang motoran juga. Nah kalau teman-teman yang mau mencari makam Kerkopen, nah di daerah sini Bray nih, di bawah sini di situ ada makam Kerkopen. Cuman kalau untuk menuju ke lokasi lumayan, kita harus jalan kaki lagi tuh ke daerah sana tuh, belakang sana itu, ke kebun teh yang belah sana. Nanti lanjut lagi Bray. Lihat Bray, memang kalau Gambung itu ceritanya Bray ya cukup tragis juga. Jadi juragan tehnya dulu istrinya tuh depresi ya Bray ya. Cuman makamnya sama di sini, dua-duanya suami istrinya di sini nih Bray. Ini di belakang sini nih. Nah ini kita semakin dekat. Di situ nanti ada makam suami istri Kerkopen sama siapa gitu kalau nggak salah. Jadi tragis Bray ya. Kenapa tragis? Karena dulunya Kerkopen itu berjuang membuka lahan di sini beserta dengan keluarga besarnya Bray ya. Dan beliau membawa keluarganya ke sini, seorang istri yang cantik jelita, katanya dari Belanda Bray, nggak tahu dari Jerman gitu, dibawa ke sini. Nah mungkin di sini kan, di sini jarang ada orang mungkin Bray ya, di hutan gini dulu pasti hutan semua ini, sekarang juga masih hutan ya. Jadi beliau tuh yang istrinya tuh depresi Bray, jadi berubah pikiran gitu, dan jadi kurang pesta, kurang healing gitu, kurang hiburan Bray. Nah terjadilah kematian yang tragis, yaitu cara bundir ya Bray. Nah kita udah memasuki hutan, cuman ini dikarenakan hari Minggu tuh banyak kendaraan yang pulang dari sana Bray, karena di sana tuh ada tempat untuk niis ya Bray. Nah ini kita sudah memasuki area hutan cagar alam sebelah kirinya Bray. Nah kita memasuki area foto spot ya Bray ya. Di sini memang banyak yang berfoto-foto karena memang view-nya tuh lumayan mantap juga sih. Sebelah kanan saya pernah sampai mengitari ke hutan-hutan yang sana Bray. Di sana tuh ada banyak hutan larangan juga, jangan dilewati karena memang ya hutannya masih geledegan ya, masih angker lah kalau dibilang. Itu ada saung biru sebelah kanan. Nanti kita coba ke sana lagi lah Bray ya, pakai motor trail mungkin. Kalau motor beat kasihan ya, ada tanjakan yang cukup tajam juga di situ Bray. Oke nanti kita lanjut. Nah kalau Minggu memang cukup lumayan, motornya banyak juga Bray. Harusnya saya kesini tuh hari biasa ya Bray. Kalau hari biasa tuh jarang kendaraan yang lewat juga kesini. Kalau Minggu kan di sininya ada tempat wisata juga Bray.
hari Minggu kepadatan pengunjung atau kepadatan pemotor cukup banyak juga, sampai-sampai setiap belokan ada yang nungguin berarti sekarang. Aduh, Gambung sudah mulai kota. Padahal ini dulu aduh dingin pisan berarti di sini. Nah, di sini juga sempat mau dibuka tempat wisata juga, cuma langsung ditutup karena ini masih area cagar alam berarti ya, nggak boleh. Airnya memang bening di bawah ya. Nah, mungkin teman-teman masih ingat nih yang jalan ini nih, veteran ini dulu pas lagi rusak-rusaknya jalan ini. Nah, di sini ada air bersih berarti nih. Tuh. Air bersih keluarnya dari sini nih berarti nih, dari batu-batu di sini nih. Tuh ada airnya kencing, kinclong. Nah, di sini berarti sudah mulai belum ada tehnya berarti ya, baru habis dipanen, dan ini nanti dipapas dulu, dan setelah dipapas nanti jadi lagi kebun tehnya berarti. Berat, aduh Gambung kangen Gambung lah. Dinginnya berarti di sini teh. Apalagi kalau pagi-pagi berarti itu suasananya hari biasa pagi-pagi kerasa pisan dingin, ada dingin segar, ada gini dingin segar ada, bukan sekedar dingin gitu berarti. Di sini ada tempat wisatanya ya berarti, namanya tuh Park Hill, dulu mah namanya Park Hill untuk go west, cuman sekarang untuk foto spot lagi. Dilanjut, ini dia nih berarti jalur paling sahdu dan cukup sepi kalau hari biasa sih. Kalau hari Minggu seperti ini banyak pengunjung juga ya. Banyak yang motoran, karena di sana tuh nanti ada banyak tempat wisatanya juga, tempat ngopi juga, enak buat ngopi ya berarti di sana. Masya Allah. Ya asli sini mah segarnya nggak ada obat ya. Nah, di sini tuh ada jembatan yang cukup kental dengan sejarahnya ya Pak ya, yaitu si ular buntung yang menunggu si bapak petani yang sempat janji kalau bertemu nanti sudah besar akan bertanding ya. Nah, ini jembatan Seng Karudel. Nah, ini goanya juga Pak ya, goa yang ada di tempat saya masukin juga itu di situ. Nah, di situ paling enak sebetulnya buat ngopi, cuman saya lagi ada tujuan lagi, nanti gampang kalau hari Minggu seperti ini banyak pengunjungnya berarti. Nah, ini tadi jembatan Seng itu berarti ada sejarahnya ya berarti. Nanti kita lanjut setelah belokan ini nih. Agak ngeri sih di sini. Aduh, dingin. Nah, jembatan Seng itu berarti ya, kenapa disebut jembatan Seng? Karena di situ tuh ada dulunya jembatannya terbuat dari seng berarti. Jadi pada saat Belanda membuat jembatan di situ itu dibikin dari seng, dan di bawahnya itu besi seperti besi rel kereta api gitu ya berarti. Cuman di untuk jalur penyeberangan itu pakai seng. Begitu ceritanya ya berarti ya. Nah, di situ kenapa jadi cerita legenda? Karena di situ dulu ada ular, nggak tahu ular siluman, nggak tahu ular real ya berarti ya. Yang pasti sejarahnya ini cerita orang tua dulu. Jadi si ular itu dulu lagi diem di situ, ada seorang abah petani, bapak petani lagi motong rumput, bukan motong rumput, lagi nyari rumput ya buat pakan ternaknya berarti ya. Nah, dikarenakan ada ular besar di situ, kesal lah si bapak teh. Aduh, nanti balik ya, nanti lanjut. Ikut mengerikan juga balik ya, barusan menceritakan. Nah, setelah itu sambungannya begini balik. Dikarenakan ada kekesalan, nggak tahu kekesalan ke orai, ke ularnya atau ke apa gitu si bapak petani teh
kepotong apa nggak tahu dipotong nasi orai, buntut orainya teh sebagian badannya orai lah ke belakang gitu. Nah setelah itu si bapaknya malah sumpah serapah dengan nantang, nanti kalau kamu sudah besar saya tunggu bentar, nanti saya tunggu kamu besarnya, nanti kita tarung dengan saya kalau kamu sudah besar. Jadi si ularnya mungkin dulu masih kecil ya Bre, dan sekarang katanya masih menunggu di situ Bre, di jembatan Sing tadi. Jalur ini sih memang luas suasananya Bre lah. Kalau teman-teman lagi main ke Bandung, coba main dulu ke Gambung Bre, nikmatin suasana hutan cagar alam ini Bre. Siang hari aja seperti ini cuacanya, apalagi kalau pagi atau mungkin sore hari ya Bre. Tuh, ada tempat ngopi. Nah ini tempat puncak jalannya Bre, puncak jalan yang ada di Gambung. Jadi antara perbatasan Ciwidey Pangalengan itu titik tengah ya Bre, titik tengah dari dua daerah yang ada di Kabupaten Bandung, antara Ciwidey dan Pangalengan. Dan memang suasananya lagi gelap juga sih Bre. Nanti lanjut lagi Bre. Nah Bre ya, dikarenakan ini memang hari libur dan liburnya juga panjang ya Bre, lihat di depan itu ada tempat, kalau dulu riung gunung ya kan, kalau nggak salah dulu teh ada riung gunung gitu, Pangalengan riung gunung. Nah di situ tuh banyak yang camping ground, tambah lagi sekarang ada yang baru katanya di sebelah kirinya tuh. Mudah-mudahan sih tidak mengganggu alam juga ya pembangunan untuk tempat wisata ini. Jadi ramah lingkungan lah, sedikitnya bisa masih ada sisa-sisa hutan yang ada di daerah sini. Tapi kalau untuk daerah Gunung Tilunya ini masih aman alhamdulillah nih. Belum ada yang berani. Ya nggak boleh, pasti dihukum sih, soalnya ini perbatasan. Nah ini kita masuk ke hutan kayu putih. Nah, nggak tahu hutan kayu putih, nggak tahu hutan apa ini malah ya. Mungkin teman-teman tahu nih pohon apa nih sebelah kanan. Jalur ini tuh kalau segini sahdu kalau teman-teman tahu dulu mah jalur ini gimana ngerinya ya Pak ya. Jalurnya tuh rusak Pak nih. Saya pernah kesini dan dulu tuh ini jalur untuk jalan kakinya tuh nggak nyampe segini Pak ya. Dulu hanya cukup satu motor dulu Pak ya kesini, nggak ada jalur, cuman sudah ada bentukan jalan gitu. Mungkin dulunya oleh tentara Belanda, oleh zaman kolonial dulu ya Pak ya, mungkin udah dibikin jalan. Nah dulu tuh di sini masih hutan belantara pisan, mungkin cuman di kebun tehnya aja, di kebun teh yang tadi Gambung sama di sini di depan. Kalau ke sini dulu nggak ada jalan seperti sekarang ini boleh. Dulu masih hutan. Saya dulu pernah ke sini jalan kaki dulu, karena dulu senang sekali ke hutan-hutan. Pada resiko jalan kaki ke sini tuh, di sini tuh masih banyak hewan hewan buasnya ya boleh. Yaitu ada macan tutul sama macan kumbang boleh di sini. Dan sekarang konon katanya sih udah tinggal sedikit lagi, mudah-mudahan sih ditambahin lagi ya. Nah kayaknya sih udah mau siap-siap pakai jas hujan kali ya, atau mungkin kedinginan, mulai kedinginan. Padahal di depan kita sebentar lagi nyampe jalur utama ya. Waduh, nanti lanjut. Oke Pak ya, kita udah memasuki daerah mendekati ke nuansa riung gunung Pak ya di sini ya. Saya baru ingat sini tuh ada namanya tuh nuansa riung gunung. Pokoknya nama, wah ada longsoran ya. Lihat Pak ya, hutan kopi. Oke Pak ya, kita udah memasuki jalur nuansa riung gunung Pak ya nih. Nah ini udah memasuki tempat wisata ya Pak, yaitu camping ground, namanya tuh nuansa riung gunung. Nah, sebelah kanan tuh ada jalur jembatan ya di sini. Wow, masya Allah. Nah di sini juga ada yang baru nih Pak, sebelah kiri view-nya kaldera itu tuh, kaldera
Cuman yang lebih unik di belakang ini tuh ada Dewata kalau nggak salah ya, lebih keren karena jarang ada yang kesana juga. Ini masih hutan perawan ya, kaldera. Nah kita nonton dulu, kita lihat di sini nih ya. Wah lihat tuh, ada yang lagi nyebrang kemana ya tuh? Itu yang di atas sana apa itu ya? Aduh, gila-gila. Nah di sebelah itu ada bobok kabin sebenarnya di bawah sana. Nanti lanjut. Nah di sini ada tempat ngopi juga karena kayak ini hari Minggu Pak ya, jadi banyak pengunjung juga nih Pak ya hari Minggu mah ke sini dah. Nah ini juga ada tempat camping ground baru juga udah jadi nih. Ditambah lagi untuk ada view itunya, pembangunan ke atas yang itu. Aduh ngeri Oke ya, ini situasinya nanti lagi. Nah ini belokan ke area bobok kabin ya, ke sebelah kanan. Nah, ini ke bobok kabin. Dan di sini juga ada yang baru, Kiara Manuk yang tadi tempat. Oh ada itunya juga tuh, watchnya tuh. Oke. Wih, kalderanya lihat ya. Oh masya Allah jalurnya. Ini bekas-bekas letusan Gunung Purbasunda dulunya mereka. Lihat, bisa dibayangkan apa ya, Gunung Purbasunda itu saking besarnya itu sampai terlihat dari negara Vietnam dan Singapura gunungnya. Jadi kita seperti melihat Cikuray dari daerah Nagreg mungkin ya seperti itu. Jadi si atasnya itu yang segitiga terakhirnya itu terlihat dari Vietnam, Kamboja, sama Singapura kanannya dulu. Berarti saking besarnya ini Gunung Purbasunda, luar biasa ya. Sepertinya area Bandung dulu belum seperti sekarang ya. Dulu adalah bagian gunung ya, Gunung Merapi ya beraya. Tersisalah Gunung Tangkuban, Perahu, dan daerah gunung-gunung api kecil lainnya ya beraya. Dan sebagian sudah menjadi gunung mati juga. Wah lihat, kalau Minggu di sini banyak yang foto-foto ya, karena ini memang luar biasa nih pemandangannya. Waduh mantap iya nih. Banyak yang goes ya. Banyak baru udah kayak nama well. Nanti lanjut ya. Itu ada penyewaan ATV ya. Di setelah area kebun teh bobok kabin tadi ya, ada tempat ATV ya. Nah iya ya, kalau ini udah sampai ke daerah Pangalengan ke sana, karena di sini udah masuk zona perkebunan juga nih ya. Kebanyakannya ini perkebunan engkol ya nih. Tuh ada walu engkol kebanyakannya, berarti sekarang lagi musim bala-bala ya, lagi payu viral bala-bala itu. Makanya banyak menanam engkol. Nah di sini kita masuk ke area perpinusan, dikarenakan ini udah mau nyampe ke Rahong atau tempat arung jeram itu ya. Sebentar lagi kita akan sampai ke sana. Dan di situ tuh banyak beberapa camping ground juga, dan itu lebih sahadunya dikarenakan posisi tempat camping groundnya tuh ada di pinggiran sungai Cirahong yang mengalir dari situ Cileunca. Nah ini nih, dilanjut ya. Nah kita sudah mulai memasuki areal Rahong, tempat camping ground yang sempat viral dikarenakan di area sungainya itu ada raftingnya juga ya, dan cukup ramai juga dulu. Lihat ada kolam renang juga di situ, VIP ya. Big set itu ada tempat VIP-nya ya, ngeri ya. Oke ya, kita memasuki area Rahong. Nah di sini tuh ada tempat
raftingnya Baraya. Nah ini jalur raftingnya nih. Tuh ada yang rafting tuh. Wah, raftingnya ada tuh Baraya. Tuh, ada raftingnya juga di sini sebelah kanan. Jadi masuknya nanti dari situ Cileunca Baraya. Kalau misalkan datang ke sini nanti dianterin dulu ke situ Cileunca, dari situ Cileunca nanti naik raftingnya sampai ke sini, sampai ke ujung lagi nanti. Di sini juga ada penyewaan ATV Baraya nih. Nah ini lihat tuh, lagi disewain ATV-nya. Nggak tahu lagi ada pemilik catering mungkin ya Baraya ini di sini. Wow, lihat banyak ini yang bawa. Nah ini habis dari bawah nih Baraya, dari ujung sana nanti itu di situ ujung terakhir dari rafting Baraya, dijemput pakai mobil. Wah ini lihat ATV Club dan touring ke pantai selatan juga ya. Ya itulah hari Minggu Baraya, lihat. Wah hari Minggu mah memang puncak-puncaknya orang lagi liburan Baraya. Lihat. Wah ini habisnya di dia mah tuh. Lihat Baraya nih, di sini dulu nih Baraya. Tuh. Wah, sekarang banyak gitu sebelah sana. Ngeri ya. Di belakang gunung ini ada curug namanya Curug Parta Baraya. Kalau teman-teman pernah lihat video saya, disitulah letak posisinya Curug Parta, curug penuh cerita. Nah sebelah kanan itu datar pinus Baraya, masuk sekitar 100 meter katanya masuk ke dalam, dan disitu ada datar pinus. Harum kopi Japade yang Baraya, segernya gitu Baraya. Oke Baraya, sebentar lagi kita akan segera sampai ke persimpangan jalur utama Baraya. Nah kita udah sampai di Pangalengan ini Baraya. Jadi hatur nuhun yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar tidak petualang. Nah ke kiri ke Pangalengan, ke kanan ke Cisewu Baraya. Oke Baraya, saya lihat itu.